Shalom, bertemu lagi ya dalam renungan hari ini. Puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan Yesus ya, kita diberi kesempatan satu hari lagi untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kesempatan kita apabila kemarin-kemarin kita melakukan kesalahan, minta ampunan kepada Tuhan. Rubah kesalahan kita yang bisa kita rubah. Mulai hari baru dengan pertobatan sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih untuk hari baru ini. Dan kiranya setiap hari yang kita lakukan ini ya, membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan, benar-benar menguatkan kita, meneguhkan kita, semakin mendekatkan diri kita dekat ya dalam hadirat Tuhan. Kita selalu kepenuhan oleh urapan Tuhan, perkenanan Tuhan, bimbingan Tuhan, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan. Amin ya. Kiranya kita bisa saling membantu, saling mendukung, saling menyokong. Selama kita hidup di dunia ini yang cuma sekali ini, biarlah kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin ya. Amin. Dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan dalam hidup kita. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Amin ya. Kita akan melanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di kitab Kisah Para Rasul ya, pasal yang ke-26 ayat 12 sampai 23. Judul perikopnya, Paulus menceritakan pertobatan dan panggilannya. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang dari cahaya matahari, turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku, dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka, untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatanku yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu.
Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang-orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Paulus, kita tahu kemarin Paulus dibawa ke hadapan Raja Agripa atas permintaan Raja Agripa kepada Festus, karena Raja Agripa mau mendengar sendiri pembelaan dari Paulus. Maka Paulus menghadap Raja Agripa, menceritakan siapa dia, memperkenalkan diri bahwa dia juga seorang Farisi. Dia dulu mengejar-ngejar orang-orang kudus, mengatakan bahwa dia sendiri bilang bahwa Paulus itu menangkap orang-orang kudus saat itu, menyiksa mereka agar mereka menyangkal iman mereka kepada Yesus dari Nazaret. Itu dikatakan di ayat 11. Dalam rumah-rumah ibadat, aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya. Dan dalam amarah yang meluap-luap aku mengejar mereka, bahkan sampai ke kota-kota asing. Itu sosok Saulus dahulu. Nah, di sini Paulus menceritakan bagaimana yang dialami Paulus saat mendapatkan panggilan. Di sini Paulus bersaksi bagaimana Tuhan Yesus memanggil Paulus. Paulus menceritakan semuanya. Di sini dikatakan di ayat 12. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba, ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari, turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Ini yang dikatakan Paulus. Di perikop ini, Paulus menceritakan pertobatan dan panggilannya kepada Raja Agripa. Saat itu, Paulus menceritakan bagaimana pertobatannya. Saat itu Paulus dan teman-temannya dalam perjalanan ke Damsyik. Dikatakan di ayat 14, kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Tetapi aku menjawab, siapa engkau, Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya. Itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku, dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan
kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Allah. Paulus menceritakan perkataan Tuhan kepadanya, di mana saat itu Yesus sendiri mengatakan bahwa tugas Paulus itu untuk membuka mata mereka. Makanya tugas Paulus itu bersaksi, dipakai Tuhan, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Allah. Itu yang Tuhan Yesus katakan kepada Paulus, untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kuasa iblis kepada terang Allah. Supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Itu yang dimaui Tuhan. Agar dengan keberadaan Paulus dapat membuka mata mereka, sehingga mereka berbalik dari kuasa iblis kepada terang, kepada Allah, supaya oleh iman mereka kepada Tuhan memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan, untuk mendapatkan bagian dari surga. Itu tugas kita, untuk membuka mata. Membuka mata orang-orang di dunia. Tugas kita itu bersaksi, agar orang-orang yang saat ini dalam kuasa iblis, dalam kegelapan, berbalik kepada terang Allah. Satu-satunya terang yang sebenarnya, di mana mereka ketika mempunyai iman kepada Tuhan Yesus, mereka akan mendapatkan pengampunan dosa. Percaya saja. Dan karena iman mereka yang mendapatkan pengampunan dosa, sehingga mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Diperlukan iman kepada Tuhan untuk memperoleh pengampunan dosa. Percaya. Percaya saja, itu kata Tuhan. Pengampunan dosa, sehingga mendapatkan pengampunan dosa karena iman kepada Tuhan Yesus. Dan setelah mendapatkan pengampunan dosa, maka akan mendapatkan apa yang disebut ini ya, bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan, yaitu surga. Tujuan kita satu-satunya. Amin ya. Kita saling mendukung, saling membantu, untuk bersaksi. Ya. Untuk membuka mata orang-orang agar mereka bisa berbalik dari kuasa iblis kepada terang Allah. Satu-satunya terang yang dapat menyelamatkan manusia. Amin ya. Amin. Dikatakan di ayat 19. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Jadi Paulus mengatakan, setelah penglihatan yang dialami Paulus di sini mengatakan Paulus itu tidak pernah tidak taat. Dikatakan di ayat 19, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat.
Dikatakan, tetapi mula-mula Paulus memberitakan kepada orang-orang di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea. Ini kesaksian Paulus kepada Raja Agripa. Dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Jadi, setelah berbalik kepada Allah yaitu pertobatan, mereka harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Amin ya. Amin. Yang sesuai dengan pertobatan, bersaksi, melakukan hal-hal yang diminta Tuhan Yesus, mencari di mana Tuhan Yesus ada. Seperti saat Paulus menyiksa, yang saat itu masih benar Mas Saulus yang menyiksa orang-orang Kristen, Tuhan berkata, mengapa kau menganiaya aku? Tuhan Yesus ada di orang yang dianiaya Saulus. Karena orang-orang kudus itu adalah bagian dari diri Bapa, ada Roh Kudus, di mana Tuhan Yesus dan Allah juga satu. Amin ya. Dan di sini dikatakan pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan tersebut. Amin ya. Amin. Dikatakan di ayat 21, karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Itu yang dikatakan Paulus, karena itulah. Karena apa yang dilakukan oleh Paulus itulah, maka orang-orang Yahudi mencoba menangkap ya di bait Allah dan mencoba membunuh. Dikatakan di ayat 22, tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitahukan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Itu kesaksian seorang Paulus kepada Raja Agripa. Kesaksian yang memang menjadi tugas dari Paulus yang diberikan kepada Paulus dari Tuhan, yang juga merupakan tugas kita melakukan tugas-tugas hal-hal yang sesuai dengan pertobatan yang dikatakan oleh Paulus ini ya. Dikatakan kayak ini, melakukan pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu, bersaksi, melakukan hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang dialami Paulus. Dan di depan Raja Agripa, Paulus memberi kesaksian. Paulus mengatakan di sini, Paulus memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan kepada orang-orang besar, kepada siapapun. Paulus bersaksi. Kiranya apa yang dilakukan Paulus ini benar-benar mengajarkan kita. Dimanapun kita bisa bersaksi. Dan setelah kita bersaksi, biarlah Roh Kudus yang bekerja. Amin ya. Tugas kita adalah melakukan apa yang Tuhan mau. Saksi, ceritakan firman Tuhan, ceritakan hal-hal yang telah Tuhan Yesus lakukan dalam hidup kita, dan biarlah Tuhan yang menyempurnakan, biarlah Roh Kudus yang bekerja. Amin ya. Amin. Menyentuh setiap hati yang mendengar kesaksian kita, mendengar firman yang disampaikan oleh kita. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan,
biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, hal-hal yang Kau lakukan kepada umat manusia. Terima kasih Yesus untuk semua perlindungan-Mu kepada kami. Dan kami berdoa Tuhan untuk siapapun di antara kami Tuhan yang mengalami sakit Tuhan, beri kami semua kesembuhan-Mu, hal-hal luar biasa Kau curahkan dalam hidup kami, mujizat-mujizat Kau berikan dalam hidup kami, kesembuhan bagi kami semuanya Tuhan. Dan apapun yang di dalam tubuh kami semua yang bukan daripada-Mu, Kau angkat Yesus. Dan siapapun yang membutuhkan pekerjaan, beri kami semua pekerjaan dan usaha yang benar-benar daripada-Mu, pekerjaan dan usaha yang dapat memberkati kami, orang-orang sekitar kami sampai ke penjuru bumi seperti yang Kau mau. Dan siapapun yang membutuhkan pasangan hidup, beri kami semuanya pasangan hidup yang daripada-Mu, pasangan yang takut akan Engkau, cinta Engkau, yang dapat membawa kami, keluarga kami, orang-orang sekitar kami lebih dekat lagi kepada-Mu. Pasangan hidup yang benar-benar berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami berdoa untuk siapapun saat ini di antara kami yang mengalami masalah, beban berat, berikan pertolongan-Mu, berikan mujizat-Mu, berikan terobosan-terobosan-Mu, hujan mujizat, hujan kuasa, hujan pertolongan Kau berikan kepada kami semua, dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, Kau bernyata berada dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.